kenapa ada bahan meteorit di dalamnya, itu pasti ada unsur-unsur yang mungkin menjadi sebuah misteri hingga saat ini, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi seperti biasa. Saya akan menunjukkan beberapa temuan yang pastinya di channel Roni Prasetyo selalu mengedukasi, juga berekspedisi tentang sejarah dan bukti dari peradaban nenek moyang kita, teman-teman. Kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman beberapa benda yang menjadi bukti sejarah nenek moyang kita, walaupun dalam keadaan utuh atau rusak, dalam kondisi utuh atau rusak. Tapi inilah bukti peninggalan nenek moyang kita yang wajib kita ketahui dan wajib kita pelajari, bahwasanya sesuatu peninggalan tersebut pasti ada masa-masa di zamannya, teman-teman. Oke, saya akan menunjukkan kepada teman-teman beberapa temuan yang saya ambil dari tim Kebo Marcuet yang ekspedisi di pegunungan. Dan kita sama Kang Parman beberapa hari tidak bisa mereview atau membuat konten di lokasi, teman-teman, karena beberapa hari kita ekspedisi menelusuri pegunungan, hutan, tidak membuahkan hasil, teman-teman, selama kurang lebih 2 minggu. Jadi tidak ada yang bisa kita tunjukkan kepada teman-teman. Jadi beberapa episode kita tidak muncul di YouTube dan tidak bisa menyapa teman-teman. Oke, ini yang akan saya edukasi dan saya tunjukkan kepada teman-teman. Oke, inilah beberapa benda yang saya dapatkan dari mengambil di teman-teman tim Kebo Marcuet. Ini adalah temuan hutan atau temuan darat, teman-teman, yang teman-teman juga berekspedisi di pegunungan. Sudah saya tata rapi, dan ini juga termasuk benda, alat, juga senjata, teman-teman, termasuk wedung, pangot, atau pisau raut. Ini termasuk pisau raut ini, teman-teman. Dan pedang katga yang lumayan panjang, juga watung, dan yang ini wedung. Mungkin lebih fokusnya saya akan menunjukkan kepada teman-teman lebih dekat. Oke, teman-teman, ini termasuk
sejenis senjata wedung. Ini wedung teman-teman, atau beladi zaman dulu. Juga termasuk ini termasuk jenis pataka teman-teman. Ada bulan sabitnya di bawahnya, termasuk pataka. Ini termasuk media ritual juga seperti ini teman-teman. Ini ada contohnya, ini setelannya. Dan pisau raut seperti ini difungsikan sebagai alat ukir atau alat pengirat rotan teman-teman. Bisa bambu, bisa rotan, untuk seni kerajinan teman-teman. Dan kita juga mendapatkan beberapa mata panah seperti ini. Dan benda-benda seperti ini teman-teman, bila mana dicuci, yang pasti besinya itu bermeteorit, mengandung unsur meteorit. Dan mungkin kalau diwarangi bisa berpamor teman-teman. Dan ini adalah pedang katka, 2 pedang katka yang tidak ada handle-nya. Kita menemukannya seperti ini. Dan juga termasuk alat tani ini teman-teman. Termasuk alat tani seperti kalau kita menyimpulkan sekarang itu sejenis cangkul teman-teman. Seperti ini. Cangkul zaman dulu. Dan serpihan-serpihan seperti ini yang tidak beraturan dan tidak berbentuk, kita pasti membawa pulang. Kita pasti akan mengumpulkan seperti ini. Mungkin bisa dilebur kembali, didaur ulang untuk diputrani teman-teman, dibentuk menjadi pusaka atau sejenisnya. Yang seperti sekarang itu pusaka-pusaka Kamardikan. Bahkan pusaka Kamardikan itu hasil tempahnya juga bahan besinya itu biasanya dicampur dengan besi seperti ini teman-teman, besi-besi temuan. Jadi karena untuk mendapatkan bahan yang bermeteorit itu susah teman-teman. Kalau tidak mengambil dari serpihan-serpihan seperti ini, tidak akan mungkin mendapatkan bahan yang bermeteorit. Dan satu lagi, saya akan memberitahu kepada teman-teman. Saya akan memberitahu kepada teman-teman rahasia dari senjata peninggalan nenek moyang kita yang disebut sebagai pusaka. Kenapa ada bahan meteorit di dalamnya? Itu pasti ada unsur-unsur yang mungkin menjadi sebuah misteri hingga saat ini teman-teman. Kalau boleh saya menyimpulkan teman-teman, karena setiap kesimpulan itu sudah saya buktikan dan sudah menjadi kenyataan teman-teman. Bahan meteorit itu mengandung energi positif, dimana kandungan bahan dari pusaka itu yang mengandung bahan meteorit itu bisa mengusir atau menetralisir sesuatu hal-hal yang negatif teman-teman. Seperti halnya sesuatu rumah atau apapun yang berbau angker atau mistis, itu akan terhindar dengan sendirinya karena di situ terdapat benda yang mengandung bahan meteorit teman-teman. Itu salah satu fungsi dari bahan meteorit yang dibuat oleh nenek moyang kita teman-teman. Dan kita akan lanjutkan, ini beberapa serpihan perunggu yang sudah rusak. Ini adalah bekal kubur kuno yang kita biasanya mendapatkannya itu di makam-makam kuno, termasuk makam-makam Hindu Buddha, era-era peradaban Singosari hingga Majapahit teman-teman.
Ini gelang-gelang, ini termasuk gelang tangan, bisa dikatakan klat bau. Dan serpian-serpian mangkok seperti ini memang sering kita dapatkan itu di makam-makam kuno, teman-teman. Seperti ini. Tapi ini adalah suatu bukti peninggalan sejarah nenek moyang kita yang menjadi bukti otentik agar kita bisa mengenal atau mengenang jasa-jasa peninggalan nenek moyang kita, dan kita bisa mengaguminya dan menyontoh yang baik dari masa-masa nenek moyang kita, termasuk pengrajin atau suatu benda-benda yang dimodifikasi cantik itu sudah dikreasikan oleh nenek moyang kita sejak zaman dulu, teman-teman. Mantap sekali. Dan seperti biasa, setiap lokasi pasti kita akan menemukan koin-koin Cina seperti ini, koin gobok. Ini mempunyai era atau dinasti-dinasti kerajaan, dinasti-dinasti zaman kekaisaran. Entah dinasti Ming, Qing, atau Sung, atau Yuan, kita kurang paham. Mungkin suatu saat saya akan menjelaskan dengan rinci pembukuannya. Saya akan mencari buku yang otentik untuk menjelaskan kepada teman-teman tentang dinasti-dinasti uang seperti ini, teman-teman. Dan seperti biasa juga kita akan mendapatkan serpihan atau sejenis kail-kail pancing zaman dulu, termasuk logamnya ini perunggu. Dulu pernah saya review, saya tunjukkan kepada teman-teman. Biasanya ini temuan sungai, teman-teman. Seperti ini. Kail-kail seperti ini temuan sungai Berantas atau Bengawan Solo. Dan juga timah-timah pancing ini temuan sungai. Tidak mungkin kita memancing di darat. Yang pasti kalau kita menemukan timbul-timbul pancing seperti ini era-era sekarang, ini adalah temuan sungai. Dan ini termasuk media barter zaman dulu. Ini termasuk namanya jojor. Kalau di sini ini termasuk media barter. Dan tidak luput juga temuan sungai itu pasti kita mendapatkan hal-hal seperti ini, seperti jam, seperti dop, atau uang-uang sekarang. Jadi tidak semua penemuan di sungai Berantas atau sungai-sungai kecil itu harus tua eranya, teman-teman. Terkadang kita menemukan sesuatu yang masih bisa difungsikan hingga saat ini, seperti ini, teman-teman. Oke, itulah tadi yang bisa saya tunjukkan kepada teman-teman. Oh iya, ada satu lagi, teman-teman. Bentar, saya lagi mencuci sesuatu jenis jimatan. Ini adalah temuan sungai Berantas. Ini lagi masa penyucian ini. Ini proses pencucian. Ini adalah sebuah jimatan-jimatan yang kita temukan di sungai Berantas dan masih saya suci, belum bersih sepenuhnya, teman-teman. Termasuk menuran-menuran, mempunyai motif seperti ini. Ini jimatan-jimatan nenek moyang kita dulu, cemeti, berlogamkan kuningan. Damar murup. Ini bisa dibuat untuk liontin, teman-teman. Mantap, ini ada lubangnya ini. Oke, teman-teman, ini yang bisa saya tunjukkan kepada teman-teman, bahwasanya setiap penemuan atau setiap benda yang kita dapatkan
pasti mempunyai arti dan maksud agar kita bisa menguri-nguri tentang budaya dan mengingat tentang sejarah peninggalan nenek moyang kita. Kita akan menunggu kabar dari Kang Parman yang sedang ekspedisi dengan Mas Denny. Beberapa hari ini tidak mendapatkan hasil, mudah-mudahan hari ini mendapatkan hasil teman-teman, agar kita bisa menunjukkan apa saja yang didapatkan oleh tim Kebo Marcuet. Oke, terima kasih atas dukungan dan doanya untuk teman-temanku semuanya. Salam budaya, salam benda-benda bersejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.